Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya, ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Mereka bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib. Oleh istrinya Sayyidatina Fatimah menghidangkan Rasulullah dengan para sahabat itu sebuah madu yang sangat manis yang dia letakkan di sebuah mangkuk yang sangat cantik. Tetapi ketika Rasulullah ingin meminum madu itu, ternyata ada sehelai rambut yang terikut di dalam madu itu. Nah, biasalah kalau kita makan nasi, rambut istri pun kita ikut di sana. Yang jadi masalah, rambutnya orang lain yang ikut. Lalu Nabi berkata, "Wahai sahabatku, berikanlah perumpamaan dari ketiga benda ini: mangkuk yang cantik, madu yang manis, dan sehelai rambut." Maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, iman itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Orang yang beriman itu lebih manis dari madu, dan mempertahankan iman itu lebih sulit ketimbang meniti di atas sehelai rambut." Maka ukuran kita adalah ukuran iman dan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa." Tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab illa bittaqwa, kecuali takwa. Di hadis yang lain Nabi menyampaikan, "Innallaha la yansuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Allah tidak melihat tubuhmu, Allah tidak melihat bentukmu, kau tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, hitam atau putih, ganteng atau tidak, cantik atau tidak. Bukan itu yang Allah lihat. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal-amalmu. Dan saya yakin insya Allah kita semua ini hatinya bersih. Amin. Amal-amalnya banyak. Amin. Dua itu yang dilihat, hati dan amal. Kalau hatimu gelap karena penyakit hati, amalmu berkurang, tidak ada yang bisa dinilai. Maka iman itu adalah al-imanu nurun yakzibuhullahu ala qalbi abdihi. Iman itu adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati hambanya. Maka orang beriman itu kalau dia telat dalam ibadah menyesal. Ada sebuah amalan yang dia tidak ikut di dalamnya, dia menyesal. Kenapa? Ada iman di dalam hatinya. Tapi iman itu bukan hanya terhadap la ilaha illallah, tapi iman itu ada pada aplikasi. Nah, misalnya Nabi SAW menyampaikan sebuah kisah. Di tanah Arab, ya, ada orang yang menjual tanahnya. Berikut kebun kurma. Datanglah orang yang membelinya. Selesai dibayar, yang membeli kebun ini digaraplah, ya, digaraplah kebun itu. Sambil dia garap, dia kerja, dia garap, ternyata ada emas seguci yang dia temukan di dalam kebun itu. Alhamdulillah. Ya, mungkin kalau kita yang menemukannya, mungkin kita berkata dalek magalenron ya. Ya, luar biasa, yang saya beli cuma kebun dan kurmanya, kok di dalamnya ada emas seguci, bukan hanya kalung, bukan hanya anting-anting, tapi ini seguci. Dan itu penuh dengan emas. Tapi orang yang menemukan ini selaku pembeli daripada kebun ini mengatakan, yang saya beli cuma kebun dan kurmanya, tidak ada emas. Berarti emas ini adalah milik yang punya kebun tadi. Harus aku kembalikan.
Kalau tidak aku kembalikan, saya jual emasnya, saya belikan makanan untuk anak dan istri saya, bahaya. Kenapa? Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru olabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tidak ada yang membukanya kecuali api neraka. Maka dia pun mencari, kalau ya, inilah yang membuat ini baru cerita sudah tidak mau mengembalikan. Ini baru cerita. Apalagi kalau sudah dapat betul, tidak bakalan dikembalikan. Tapi karena iman, itu lagi-lagi iman. Apa yang membuat dia mengembalikan hal itu? Iman. Kalau bukan iman, ini kan keuntungan besar. Akhirnya dia carilah tadi yang menjual tanahnya, lalu dia temukan emas, saya beli tanah kepadamu, ternyata ada emas yang aku temukan, maka emas ini aku kembalikan kepadamu, tolong diambil. Kata si penjual kebun ini, mohon maaf, saya sudah menjual tanah saya, berikut kebunnya dan seluruh kurmanya, berarti apapun yang ada di dalamnya itu adalah milik kamu, silahkan diambil kembali. Kata si pembeli, tidak, ini punya kamu, silahkan diambil. Kata si penjual, itu milik kamu, silahkan diambil. Gangkan nama pangewat de gagal maleh. Mereka berselisih karena tidak ada yang mau ambil emas itu. Apakah Bapak Ibu pernah menemukan di daerah kita ada yang berselisih karena tidak ada yang mau mengambil barang tersebut? Tidak ada, yang ada semua mau menguasai. Padahal tanah orang pun ingin dikuasai. Hati-hati. Karena tidak ada penyelesaian, maka mereka memutuskan untuk mengajukan di pengadilan. Pengadilan. Lalu dia temukan hakim yang memutuskan itu juga adalah hakimnya yang adil. Oh, inilah hakimnya Indonesia. Ya. Kenapa? Jujur. Hakim kita kan jujur. Ya, kalau ada yang tidak jujur, di sana tuh. Karena seandainya hakim, apa persoalan? Ini ada emas, tidak ada yang mau ambil. Andai kata hakim tidak jujur, tentu jawabannya mudah. Kalau kamu tidak mau mengambilnya, kamu juga tidak mau mengambilnya, biar aku yang ambil itu. Ya, itu kalau hakim yang tidak adil. Hakimnya adil, oh begitu. Tunggu saya sholat, meminta petunjuk kepada Allah. Selesai dia sholat, dia putuskan begini saja. Kamu si A, kamu punya anak laki-laki, iya. Kamu si B, kamu punya anak perempuan, iya. Kalau begitu nikahkanlah kedua anakmu. Lalu emas yang kau temukan tadi, berikanlah kepada kedua anakmu yang telah menikah. Lalu perbanyaklah sedekah. Itulah yang dimaksud dengan iman. Dia takut terhadap sesuatu yang tidak jelas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka meniti di atas sehelai rambut itu lebih susah ketimbang mempertahankan iman. Kalau kita mengatakan jangan korupsi, iya, karena seperti saya, apa yang mau saya korupsi? Saya bukan pejabat. Saya tidak punya jabatan yang memegang uang banyak. Tapi kalau ada yang mengatakan jangan korupsi dan dia punya jabatan, punya kesempatan, lalu dia tidak melakukan, maka itulah iman. Satu contoh, seorang pemuda, mungkin pemudanya Kota Sorong ini. Pemuda ganteng, rajin sholat berjamaah. Lalu adalah seorang wanita yang tertarik kepadanya. Tapi yang namanya wanita beriman di WA, dia tidak balas, di telepon dia tidak balas. Padahal si wanita ini mau sekali sama dia. Digoda, tidak mempan dengan godaan. Akhirnya dia jebak. Si pemuda pulang dari sholat berjamaah, lewat di depan rumah perempuan tadi, dia pura-pura minta tolong. Tolong. Ya karena pemuda beriman mendengar kata tolong, dia langsung masuk di tempat suara. Masuk di rumah wanita itu. Ternyata si wanita sudah berada di belakang pintu. Langsung dia tutup pintunya di belakang, dari belakang, dan dia kunci. Wahai pemuda, telah lama aku tertarik kepadamu. Hari ini terserah kau mau melakukan apa saja terhadap saya. Silahkan. Wih, bahaya ini. Kira-kira kalau bapak-bapak menemukan seperti itu, apa yang bapak lakukan? Hah? Menyelesaikan masalah tanpa masalah? Ya. Nah, itu bahayanya. Tapi karena ada iman, nah lagi-lagi yang bicara itu bukan nafsunya, lagi-lagi yang bicara itu adalah iman. Oh, tunggu dulu, ada apa ini? Pelanggaran? Oh tidak, telah lama aku tertarik kepadamu, silahkan apapun yang kau ingin lakukan silahkan. Mohon maaf, kalau begitu sebelum kita melakukan apa-apa, saya mau ke WC dulu.
Ditunjukkanlah WC. Kenapa dia mau ke WC? Hanya untuk mencari jalan bagaimana dia bisa keluar dari maksiat itu. Itu orang beriman. Maksiat ada di depannya, karena ada iman, dia cari cara untuk meninggalkan maksiat itu. Kalau tidak ada iman, tidak ada maksiat di depannya, dia cari di mana maksiat itu ada. Tergantung iman. Dia carilah pintu, jendela, ternyata semua terkunci rapat. Masuklah di WC, ternyata di WC pun tidak ada jalan, semua tertutup rapi. Enna jana ye. Lalu dia temukan cara, kalau begitu saya ambil kotoran yang ada di WC ini, saya lumuri tubuh saya semua. Diambillah kotoran itu, dia lumuri semua, yang penting selamat dari maksiat. Keluarlah dia. Wahai wanita, bagaimana keadaan saya? Walau bagaimana gantengmu, mak botaino. Coba bagaimanapun gantengnya orang, kalau dia sudah kotor, jijik melihatnya, akhirnya dibukakan pintu, silakan pergi. Aku tidak tertarik karena badanmu kotor begitu. Alhamdulillah, dia selamat dari maksiat. Apa keistimewaan yang Allah berikan? Setelah dia kemudian mandi, maka Allah membuat tubuhnya itu harum sampai di hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak-bapak mau tubuhnya harum setelah mandi, ya jangan dilumuri tai, makin busuk itu. Tapi intinya adalah jagalah imanmu, karena dengan menjaga imanmu, Allah yang akan menjaga wanginya tubuh. Itulah kata Abu Bakar. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, kerajaan itu lebih cantik dari mangku yang cantik ini. Seorang raja lebih manis dari madu, tetapi memerintah dengan adil itu lebih susah ketimbang meniti di atas sehelai rambut. Semua apa bedanya pejabat, raja dengan kita? Wah, semua dikawal itu. Ya, saya dengan pejabat apa bedanya? Kalau bupati itu dikawal dengan mobil patroli, bunyi-bunyi di depan itu. Ya, kalau saya kapan bunyi-bunyi mobil? Ketika saya masuk di ambulans. Itu bedanya. Maka semua orang ingin mendapatkan penghormatan itu. Tapi yang lebih sulit kata Umar bin Khattab adalah memerintah dengan adil. Adil itu adalah wada'u syai' fi makani, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Jadi adil itu bukan berbagi rata, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Dan itu yang lebih sulit. Sulitnya. Nah, yang ketiga kata Utsman bin Affan, ilmu itu lebih cantik dari mangku yang cantik ini. Seorang yang berilmu lebih manis dari madu, tapi beramal dengan ilmu yang dia miliki itu lebih susah ketimbang meniti di atas selai rambut. Andai kata orang mengamalkan semua ilmu yang dia tahu, amanlah dunia ini. Tapi masalahnya dia tahu yang tidak baik dia lakukan. Dia tahu yang baik, dia tidak lakukan yang baik itu. Padahal prinsipnya tahu yang baik lakukan, tahu yang tidak baik tinggalkan. Itulah godaan syaitan. Makanya setan itu Bapak Ibu harus hati-hati. Terlalu banyak anggotanya setan. Termasuk di masjid ini ada anggotanya setan yang dia simpan. Kau datanglah di masjid Raudah. Ya. Apa tanda-tanda anggotanya setan? Itulah yang menusuk paha kita kalau mendengar ceramah. Makanya kalau ceramahnya panjang ditusuk lagi kita itu. Sehingga ya harus tata kurani mapen resi standar 1, standar 2 mapal lampu toni. Ya. Itu sih. Makanya setan itu ada banyak anggotanya. Dan setiap hari dia membawa 3. 1, dia membawa kulit kambing. Yang kedua dia membawa tepung. Yang ketiga dia membawa paku. Untuk apa itu di subuh hari? Dia selimuti anak cucu Adam. Utamanya kita ini membangun salat subuh, diselimuti dengan kulit kambing. Jangan bangun enak tidur kodul, tidur. Jangan bangun enak, diselimuti kita. Sampai dibangunkan oleh istrinya, wahai suamiku, ayo ke masjid, sudah azan. Tunggu sebentar, saya rebahkan dulu. Tariol pa lampu-lampu cek di ala keku. Malampu togan. Onro lampu nalakan adena noto. Ya, maka jangan kasih peluang setan. Ketika bangun, ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Yang kedua ada tepung. Kapan dia pakai tepung ini? Ketika orang baca Al-Quran di bulan Ramadan, baca 1 lembar, baca 2 lembar, baca 3 lembar, datang ngantuk. Kenapa? Setan menaburi tepung. Atindrono, kau tidurlah, jangan baca Al-Quran. Tapi ketika menonton sinetron, ketika main Facebook, ketika main game, semuanya biar berjam-jam dia pun tahan. Ya.
Yang ketiga adalah paku untuk apa? Ketika orang mendengar ceramah, dia tusuklah pahanya itu agar dia tersiksa mendengar kebaikan. Hadir yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pembahasan ini kita akan lanjutkan di subuh hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq was sa'adah.